Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyil karim nabiyyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du. Hadirin ikhwatu iman rahimakumullah, alhamdulillah kita memuji kepada Allah Jalla Jalaluhu yang telah memberikan kepada kita kesempatan untuk mengabdi pada saat ini dengan membukakan hati kita senantiasa untuk menggapai ridhonya di sela-sela kesibukan kita terkait dengan urusan dunia, tetapi dengan sayangnya Allah kepada kita, kita diberikan keterbukaan hati sehingga bisa berkumpul di masjid ini dalam tujuan yang sama, maksud yang sama, yaitu menggapai ridhonya. Wajib kita memuji kepadanya, wajib kita bersyukur kepadanya saat ini bahkan untuk selamanya. Salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan untuk seluruh umatnya. Saya selaku khatib tadi dalam muqaddimah membacakan salah satu ayat yang berupa ajakan dari Allah Subhanahu wa taala untuk selalu bertakwa kepadanya. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, ittaqullaha, kalian harus bertakwa kepada Allah, tentunya haqqa tuqatih, dengan ketakwaan yang sebenar-benarnya. Haqqa tuqatih ini adalah taukid, penguat, pengukuhan bahwa takwa itu harus sebenar-benarnya. Kemudian Allah mengharapkan kita jangan sampai kita meninggal atau mati dalam keadaan belum menjadi seorang muslim yang sebenar-benarnya. Harapan Allah kepada kita, wala tamutunna illa wa antum muslimun, janganlah kalian mati kecuali wa antum muslimun, setelah menjadi muslim yang seutuhnya. Ini harapan dan keinginan Allah kepada kita semua agar selalu bertakwa dan dimatikan dalam keadaan muslim yang sejati.
Mudah-mudahan harapan itu kita bisa penuhi dan kita dimasukkan kepada sebuah tempat yang kita damba-dambakan, kita rindukan, yaitu surganya Allah Subhanahu wa taala. Hadirin ikhwatu iman rahimakumullah, setiap pandangan kita, bahkan dunia, kebanyakan tertuju kepada konflik yang ada di Palestina dan Israel. Kita selaku muslim senantiasa mendoakan saudara-saudara kita yang ada di Palestina yang sedang berjuang. Mudah-mudahan Allah memberikan ketabahan dan kesabaran dan keistiqomahan dalam berjihad. Dan kita pun mendoakan semoga laknat Allah itu turun kepada satu bangsa yang memang sangat pengis, sangat kejam, yaitu Yahudi. Hari ini waktu iman rahimakumullah, terkait dengan masalah Yahudi, memang kita akui bahwa Al-Quran pun tidak sedikit menjelaskan tentang Yahudi. Bahkan karakter-karakter Yahudi pun Allah jelaskan dalam Al-Quran. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan mencoba membahas atau mengkaji pengakuan Yahudi yang tercantum dalam surat Al-Baqarah ayat ke-80, 81, 82. Ini luar biasa, Yahudi berani menentang neraka. Maka kalau sekarang Yahudi memiliki karakter seperti itu, agak-agak aneh. Neraka wae ditantang gimana. Yahudi ngomong, wa qalu lan tamassana nar illa ayyaman ma'dudat. Mereka berkata, lan tamassana nar, neraka itu tidak akan kena pada kami, tidak akan menyentuh pada kami, kata Yahudi. Sama sekali, lan tamassana nar, neraka itu sama sekali tidak akan menyentuh kepada kami, illa ayyaman ma'dudat, kecuali cuma beberapa hari. Artinya ayat ini menginformasikan kepada kita bahwa Yahudi itu siap masuk neraka, tapi mereka mengakui kalaupun kami di neraka cuma beberapa hari. Nah, kita selaku muslim tentunya memiliki kewajiban mengimani ayat itu, mempercayai ayat itu dengan kepercayaan yang kuat, yang kokoh, bahwa Yahudi memang seperti itu ngomongnya. Maka Allah cantum ke dalam Al-Quran, lan tamassana nar illa ayyaman ma'dudat. Menurut ulama tafsir yang ngomong ini adalah Yahudi. Neraka itu tidak akan menyentuh kami kecuali beberapa hari. Berani kan mereka? Siap, seolah-olah siap. Kami siap masuk neraka, tapi ketika kami masuk neraka cuma beberapa hari, kata mereka. Kita kan gak berani untuk masuk neraka. Kita takut. Mendengarkannya saja tentang situasi neraka ketika menjelaskan dalam sebuah hadis, dalam ayat, kita kan merinding. Tapi mereka berani. Ayyaman ma'dudat. Nah, kemudian saya kaji, yang ayyaman ma'dudat ini maksudnya apa? Kami siap masuk neraka, kata Yahudi, tapi ketika kami dimasuk neraka itu cuman beberapa hari. Setelah kami keluar, baru Muhammad umat kamu yang akan mengisi neraka tersebut. Kan seenaknya ngomongnya itu. Itu Yahudi. Cuman yang ayyaman ma'dudat ini maksudnya berapa hari? Maka saya kaji dalam tafsir Tabari, tafsir Ibnu Katsir, tafsir Qurtubi dan sebagainya. Ternyata ada benang merah, ada titik kesamaan. Maka muncul dua penafsiran, dua persepsi. Ayyaman ma'dudat di sini pengakuan Yahudi itu bahwa usia alam semesta ini, usia dunia ini adalah 7.000 tahun. 7.000 tahun. Menurut mereka, setelah 7.000 tahun maka dunia akan hancur.
Nah, 7 ini, ayyaman ma'dudat ini diartikan 7 hari. 7.000 dibagi yang menjadikan 7 hari. Kami cuma seminggu. 1.000 tahun 1 hari, 2.000 2 hari, 3.000 3 hari, sampai 7.000 tahun maka 7 hari. Maka bisa terjemahkan, lan tamassana nar illa ayyaman ma'dudat. Neraka itu tidak akan menyentuh kami kecuali cuma 7 hari, seminggu kami di neraka. Kan orang masa poe gembung, sajam gembung, mana masih siap. Saya memahami, mencermati, makanya pantas Yahudi itu kejam, neraka wae wani. Kemudian penafsiran yang kedua, illa ayyaman ma'dudat, kami akan di neraka kecuali cuma beberapa hari. Ada yang menafsirkan 40 hari. Ini berdasarkan ketika mereka Yahudi, yaitu Bani Israel, dikala ditinggalkan oleh Nabi Musa, ketika Nabi Musa mau ke Bukit Rusina menerima wahyu dari Allah Jalla Jalaluhu, itu kan selama 40 hari. Nah, ketika 40 hari mereka menyembah patung anak sapi. Nah, 40 hari itu sebagai tebusan mereka, kesalahan mereka, sehingga mereka siap untuk masuk neraka selama 40 hari. Nah, inilah Yahudi. Nanti hadirin ikhwatu iman bisa memahami bagaimana karakter Yahudi sampai sekarang. Maka pantas mereka itu kejam. Neraka juga berani mereka itu. Nah, ketika mereka itu mengakui seperti itu, maka Allah bantah dalam ayat selanjutnya, yaitu ayat 81. Ini bisa juga dijadikan pelajaran bagi kita yang ingin ke surga. Kata Allah, bala, oke kalau begitu. Man kasaba sayyi'atan wa ahatat bihi khoti'atuhu ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Itu bantahan Allah dari pengakuan Yahudi. Maka kata Allah, man kasaba sayyi'atan, siapa orang yang melakukan kejahatan, yang melakukan dosa, man kasaba sayyi'atan. Allah tidak menyebutkan secara personal siapa, mau baik muslim, Yahudi maupun selain Yahudi, andaikan dia melakukan dosa. Man kasaba sayyi'atan. Ini ayat kena juga pada kita. Siapa orang yang berusaha sayyi'atan, melakukan dosa, wa ahatat bihi khoti'atuhu, kemudian dosanya itu melampaui dirinya. Saya baca dalam tafsirnya, wa ahatat bihi khoti'atuhu, terbawa mati, tidak sempat untuk melakukan taubat. Man kasaba sayyi'atan, siapa orang yang melakukan dosa, sepanjang hidupnya dia berdosa, kemudian wa ahatat bihi khoti'atuhu, karena dosanya banyak sampai itu melampaui dirinya sendiri, terbawa mati. Ini jadikan pelajaran hadirin ikhwatu iman rahimakumullah. Jangan sampai terlalu banyak dosa, bahkan tinggalkan. Ada yang menafsirkan sayyi'ah di sini adalah kesyirikan. Ada yang menafsirkan sayyi'ah di sini adalah dosa besar. Siapa yang melakukan kesyirikan, siapa yang melakukan dosa besar, kemudian syirik dan dosa besar itu terbawa mati. Kemudian kita cerminkan, kita potret Yahudi. Mereka kan syirik, mereka pelaku dosa besar, sampai kesyirikan dan dosa besar yang mereka lakukan itu wa ahatat bihi khoti'atuh. Nah,
Maka kata Allah, ulaika ashabun nar. Ini sangat jelas. Merekalah calon penghuni neraka. Maka neraka itu tidak akan menerima surga itu tidak akan menerima orang yang memiliki dosa. Ulaika ashabun nar. Hum fiha khalidun. Mereka abadi di neraka itu. Pelajaran dari ayat ini bagi kita selaku muslim, janganlah kita sampai berdosa. Andaikan berdosa, jangan terbawa mati. Itu yang akan menghalangi kita masuk surga. Karena Allah pada ayat ini sangat jelas tuh. Ulaika ashabun nar. Mereka lah calon penghuni neraka. Man kasaba sayyi'atan wa ahatat bihi khati'atuhu fa ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Sedih kan? Padahal awalnya ini bermula dari pengakuan Yahudi yang mereka memang bakal masuk neraka, tapi cuma beberapa hari. Setelah hari-hari itu selesai, mereka langsung ke surga. Tapi Allah jawab dengan jawaban tidak menyebutkan siapa orangnya, tapi dengan bentuk umum. Man, tidak disebutkan satu persatu. Sahawae pun bahasa Sunda. Siapa orang? Siapa saja yang kasabah, yang berusaha, yang kasab gitu, senantiasa melakukan dosa dan dosa. Kemudian dosanya itu melampaui dirinya, itulah yang akan masuk neraka. Ini ayat berlaku sekali lagi, sama berlaku untuk kita. Maka saya mengajak khusus juga pada diri saya sendiri, umumnya kepada hadirin ikhwatu iman, marilah kita untuk selalu meninggalkan perbuatan-perbuatan yang paribasana tengah hasilkan manfaat-manfaat aja. Justru menghambur-hamburkan waktu, menyia-nyiakan waktu, yang malah menghasilkan dosa, bukan menghasilkan pahala. Pahala itu harus dikejar, bukan diangan-angan, bukan diimpi-impi. Seperti Allah sebutkan dalam surat An-Nisa ayat 123 124, laisa bi amaniyikum, pahala itu bukan diangan-angan, pahala itu bukan dimimpi-mimpi, bukan disusuganan bahasa Sunda, tapi harus dikejar. Itulah pahala, bahkan itu surga. Maka hadirin rahimakumullah, saya mengajak melalui ayat ini, di sisa-sisa hidup kita di dunia ini, berjuanglah untuk meninggalkan dosa, meninggalkan perbuatan-perbuatan yang akan menghasilkan sebuah ancaman dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Capek, lelah, kita berkungkung dalam perbuatan-perbuatan, pekerjaan-pekerjaan yang justru tidak menghasilkan ilmu, tidak menghasilkan sesuatu yang bermanfaat, malah sebaliknya. Yuk kita bersama-sama dengan memohon kepada Allah, mudah-mudahan Allah memberikan hidayah, memberikan kemampuan, keistiqomahan kita dalam selalu meninggalkan dosa. Barakallahu li wa lakum.
Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana lihaza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Dalam khutbah yang kedua ini saya melanjutkan pada ayat yang ke-82-nya. Allah pun sangat tegas menginformasikan kepada kita, yaitu orang yang akan masuk surga. Walladzina amanu wa amilus solihati ulaika ashabul jannah hum fiha khalidun. Jelas. Sedangkan orang-orang yang beriman, tentunya beriman di sini adalah iman kepada Allah, kemudian iman kepada Rasulnya Nabi Muhammad SAW. Yahudi kan enggak, mereka tidak mau mengakui Nabi Muhammad. Maka kesempatan untuk keluar dari tempat yang sangat menyiksa itu enggak mungkin. Sama dengan kita, jikalau kita tidak mau mengikuti Nabi Muhammad SAW, bisa jadi kita terkena ancaman ayat itu. Walladzina amanu, dan orang-orang yang beriman. Pengakuan iman kepada Allahnya dibuktikan dengan wa amilus solihati, dengan melakukan amal soleh. Pengakuan iman kepada Nabi Muhammad dibuktikan dengan wa amilus solihat. Karena ada orang yang mengaku beriman kepada Allah, beriman kepada Nabi Muhammad, tapi ketika dipinta wa amilus solihat untuk dibuktikan dengan amal soleh, kadang-kadang mandek di sana, tersendat di sana. Jadi pengakuan kita iman kepada Allah, pengakuan kita iman kepada Nabi Muhammad SAW itu memiliki konsekuensi pembuktian. Yang kalau dalam bahasa ayat tersebut wa amilus solihat, sok buktikan ku amal soleh. Baru ulaika ashabul jannah. Nah, mereka itu yang akan menjadi penghuni surga. Hum fiha khalidun. Bahkan bisa jadi abadi di surga. Jadi secara sederhana konsepnya lumayan jelas. Bagaimana cara masuk surga dan bagaimana orang yang akan masuk neraka, itu Allah sudah menginformasikan. Tinggal kita pilih saja. Andaikan kita ingin masuk surga, tinggal kita beriman kepada Allah, beriman kepada Rasulnya, kemudian pengakuan iman kepada Allah dan Rasulnya itu buktikanlah dengan amal soleh. Kan sederhana sebetulnya itu. Kalau mau, itu kalau mau. Ya kalau enggak, apa-apa terserah itu. Cuman Allah sudah memberikan jalan, Allah sudah memberikan kriteria, Allah sudah memberikan trik bagaimana cara masuk surga. Kesempatan sudah ada di kita itu, tinggal kita dengan istiqomah, siap dan ikhlas untuk beriman, untuk berbuktikan amal soleh. Gitu. Segitu saja yang bisa saya sampaikan. Tapi yang paling pasti bahwa pada dasarnya menurut saya semua orang itu memiliki kesempatan untuk masuk surga. Tinggal perlu pembuktian saja kepada Allah dan Rasulnya. Segitu saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan khutbah singkat ini memberikan warna, pencerahan, dan hal-hal yang bermanfaat bagi kita di hari-hari selanjutnya. Marilah kita berdoa kepada Allah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana afrigh alaina sabran wa tsabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana afrigh alaina sabran wa tawaffana minal muslimin. Rabbana faghfir lana dzunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Rabbana wa atina ma wa'adtana 'ala rusulika wa la tukhzina yaumal qiyamah. Innaka la tukhliful mi'ad. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar.
Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.